Namaku Nisa. Aku adalah perempuan sederhana yang sejak kecil diajarkan oleh kedua orang tuaku bahwa sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga. Ibuku selalu berpesan bahwa seorang istri harus menghormati suami, menyayangi keluarga suami, dan menjaga nama baik rumah tangga meskipun harus mengorbankan perasaan sendiri. Nasihat itulah yang selalu kupegang erat ketika aku dipersunting oleh seorang pria bernama Raffi. Raffi adalah laki-laki yang dikenal baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik yang mengharuskannya berangkat pagi sekali dan sering pulang menjelang malam. Selama kami menjalani masa perkenalan hingga akhirnya menikah, Raffi tidak pernah menunjukkan sifat kasar sedikit pun. Ia selalu berbicara dengan lembut dan memperlakukanku dengan penuh perhatian. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung ketika ijab kabul selesai diucapkan. Beberapa hari setelah pernikahan, Raffi mengajakku berbicara dengan wajah yang terlihat sedikit ragu. Nisa, ada satu hal yang ingin aku bicarakan. Aku harap kamu bisa memahaminya. Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Apapun itu, kita bicarakan baik-baik. Raffi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ayah sudah lama meninggal. Di rumah hanya ada ibu dan adikku. Lina, aku belum tega meninggalkan mereka sendirian. Untuk sementara, bagaimana kalau kita tinggal bersama mereka dulu? Aku terdiam beberapa detik. Sebenarnya aku pernah membayangkan memiliki rumah kecil sendiri setelah menikah. Namun melihat mata Raffi yang penuh harap, aku menganggukkan kepala. Kalau itu membuatmu tenang, aku bersedia. Senyum Raffi langsung mengembang. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Terima kasih, Nisa. Aku yakin ibu akan menyayangimu seperti anak sendiri. Kalimat itu membuatku ikut tersenyum. Aku benar-benar percaya bahwa kehidupan baru kami akan dipenuhi kehangatan keluarga. Hari pertama kami tinggal di rumah mertua terasa begitu menyenangkan. Mertuaku menyambutku dengan pelukan hangat. Ia bahkan memanggilku dengan sebutan anak. Lina, adik iparku, juga tampak ramah. Ia membantuku membawa koper ke kamar dan beberapa kali mengajakku mengobrol. Aku merasa semua kekhawatiranku tidak beralasan. Selama beberapa hari pertama, suasana rumah terlihat damai. Kami makan bersama, bercanda, bahkan mertua beberapa kali mengatakan kepada tetangga bahwa dirinya sangat bersyukur mendapatkan menantu yang sopan. Namun semua itu berubah tepat pada hari ketujuh setelah pernikahan. Pagi itu, sebelum matahari terbit, Raffi sudah bersiap berangkat bekerja. Ia mencium keningku sebelum keluar rumah. Aku berangkat dulu ya. Jangan lupa istirahat kalau capek. Aku mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati di jalan. Begitu suara mesin mobil Raffi menghilang dari halaman rumah, senyum mertuaku ikut menghilang. Tatapannya berubah dingin. Ia berdiri di ruang tengah sambil melipat kedua tangan di dada. Nisa. Aku segera menghampiri. Iya, Bu. Mulai hari ini kamu bangun setiap jam 4 pagi. Semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabmu. Aku sempat mengira beliau sedang bercanda. Maksud ibu? Beliau menatapku tajam. Apa kamu tuli? Rumah ini harus bersih sebelum kami bangun. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian, memasak, membersihkan kamar mandi, halaman, dapur, semuanya kamu kerjakan. Belum sempat aku menjawab, Lina ikut keluar dari kamarnya sambil menguap. Ibu, jangan terlalu pelan ngomongnya. Nanti Kak Nisa pura-pura tidak dengar. Keduanya tertawa kecil. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin memang beginilah cara mereka mendidik menantu, batinku. Hari itu aku mulai mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku menyapu seluruh ruangan, mengepel lantai, mencuci pakaian dalam jumlah yang sangat banyak, membersihkan kamar mandi, merapikan ruang tamu, memasak sarapan, mencuci piring. Belum selesai semua pekerjaan itu, Lina memanggil dari ruang keluarga. Kak, tolong ambilkan minum. Aku segera mengambil segelas air. Beberapa menit kemudian ia kembali memanggil. Kak, ambilkan remote televisi. Tak lama kemudian, Kak,
bikinkan teh. Lalu, Kak, kupaskan buah. Aku menuruti semuanya tanpa membantah sedikit pun. Menjelang siang tubuhku mulai terasa pegal. Punggungku nyeri karena sejak pagi tidak sempat duduk lebih dari beberapa menit. Ketika aku hendak menarik napas sejenak di kursi dapur, suara mertuaku kembali terdengar. Siapa yang menyuruh kamu duduk? Aku langsung berdiri. Maaf, Bu. Saya hanya ingin istirahat sebentar. Beliau mendecakkan lidah. Baru kerja sedikit sudah capek. Dulu waktu muda saya jauh lebih kuat. Aku hanya menundukkan kepala. Menjelang sore, seluruh tubuhku benar-benar terasa lemas. Namun aku tetap berusaha tersenyum ketika Raffi pulang. Begitu memasuki rumah, Raffi melihat semua ruangan bersih dan meja makan telah dipenuhi makanan. Wah, rumah jadi rapi sekali. Mertuaku langsung tersenyum manis. Itu semua karena Nisa. Ibu sebenarnya sudah melarang dia bekerja terlalu banyak, tapi dia bilang ingin belajar menjadi istri yang rajin. Aku menoleh ke arah mertuaku dengan perasaan bingung. Kalimat itu sangat berbeda dengan apa yang beliau ucapkan sejak pagi. Raffi tersenyum bangga kepadaku. Terima kasih ya, sayang. Tapi jangan terlalu capek. Aku hanya mampu membalas dengan senyum kecil. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin menceritakan semua perlakuan yang baru saja kualami. Namun ketika melihat wajah Raffi yang tampak bahagia setelah seharian bekerja keras, lidahku terasa keluh. Aku tidak ingin merusak hubungan antara seorang anak dengan ibunya hanya karena keluhanku. Aku memilih memendam semuanya. Malam itu, ketika semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Aku memandangi kedua telapak tanganku yang mulai memerah karena terlalu lama terkena sabun dan air. Rasa lelah memenuhi seluruh tubuhku. Namun yang lebih menyakitkan adalah perasaan bingung. Aku tidak mengerti mengapa sikap mertuaku berubah begitu cepat hanya setelah Raffi pergi bekerja. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Ataukah semua keramahan yang kuterima selama beberapa hari terakhir hanyalah sandiwara? Aku menarik selimut sambil memejamkan mata, berharap esok hari semuanya akan kembali seperti semula. Namun jauh di dalam hatiku, muncul firasat buruk bahwa apa yang baru saja kualami hari ini hanyalah permulaan dari penderitaan yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kehidupan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap malam aku tidur dengan tubuh yang terasa remuk, dan setiap pagi aku terbangun bahkan sebelum suara azan subuh berkumandang. Bukan karena aku sudah terbiasa bangun pagi, melainkan karena aku takut mendengar suara keras mertuaku jika terlambat beberapa menit saja. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 4 dini hari ketika aku sudah berada di dapur. Udara masih dingin, tetapi kedua tanganku telah sibuk mencuci beras, memotong sayuran, menyiapkan lauk, dan merebus air untuk membuat teh. Semua harus selesai sebelum mertua dan Lina bangun dari tidur mereka. Aku bahkan tidak sempat menikmati secangkir teh hangat untuk diriku sendiri. Begitu suara langkah kaki Raffi terdengar dari kamarnya, aku langsung menyiapkan sarapan di meja makan. Mas, sarapannya sudah siap, ucapku sambil tersenyum. Raffi tersenyum membalas. Kamu bangun pagi sekali, sayang. Sebelum aku sempat menjawab, mertuaku keluar dari kamar dengan wajah penuh kelembutan yang hanya muncul ketika Raffi berada di rumah. Nisa memang anak rajin. Vi, ibu sampai berkali-kali menyuruh dia istirahat, tapi dia tidak mau. Aku hanya diam. Rasanya aneh mendengar kalimat itu keluar dari mulut orang yang sama yang setiap hari menyuruhku bekerja tanpa henti. Raffi memandangku dengan penuh rasa bangga. Terima kasih sudah menjaga ibu dan Lina selama aku bekerja. Aku kembali tersenyum meski ada rasa sesak di dada. Aku ingin berkata bahwa aku tidak sedang menjaga mereka. Akulah yang dipaksa melayani mereka. Namun kata-kata itu kembali tertahan di tenggorokan. Tak lama kemudian Raffi berpamitan untuk berangkat bekerja. Seperti biasanya, ia mencium keningku sebelum melangkah keluar rumah. Hati-hati jaga kesehatannya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Aku terus melambaikan tangan hingga mobilnya menghilang di ujung jalan. Dan seperti hari-hari sebelumnya, begitu suara mesin mobil itu tak lagi terdengar, wajah mertuaku langsung berubah.
Senyumnya lenyap seketika. Masih berdiri saja? Piring belum dicuci. Aku segera berlari menuju dapur. Belum selesai mencuci piring, Lina datang sambil membawa gelas bekas kopinya. Ini juga dicuci. Baru saja ku selesaikan gelas itu, ia datang lagi membawa mangkuk bekas camilan. Yang ini juga. Beberapa menit kemudian ia membawa pakaian kotornya. Kak, bajuku banyak yang harus dicuci. Jangan dicampur dengan pakaian lain, ya. Aku mengangguk pelan. Iya. Hari itu cucian yang harus kukerjakan mencapai 3 keranjang besar. Pakaian milik mertua, pakaian milik Lina, spray, handuk, keset, bahkan kain lap dapur pun semuanya harus kucuci dengan tangan. Aku sempat bertanya pelan, Bu, bolehkah saya menggunakan mesin cuci supaya lebih cepat? Mertuaku langsung menatap tajam. Mesin cuci itu cepat rusak kalau dipakai terus. Kamu masih muda, pakai tangan saja. Aku menganggukkan kepala. Padahal beberapa saat kemudian aku melihat Lina mencuci 2 potong bajunya sendiri menggunakan mesin cuci tanpa dimarahi sedikit pun. Aku kembali memilih diam. Setelah mencuci pakaian, aku menjemurnya satu persatu di halaman belakang. Belum selesai semuanya tergantung. Suara Lina kembali memanggil. Kak Nisa. Iya. Kamarku berantakan. Tolong dibereskan. Aku masuk ke kamarnya dan terdiam. Pakaian berserakan di lantai. Kemasan makanan ringan memenuhi meja belajar. Tempat tidur berantakan. Gelas bekas minuman dibiarkan begitu saja hingga mengundang semut. Dalam hati aku bertanya-tanya. Bukankah Lina sudah dewasa? Mengapa semua harus kukerjakan? Aku mulai merapikan kamar itu tanpa banyak bicara. Saat sedang menyapu lantai kamar, Lina justru asyik memainkan ponselnya sambil tertawa menonton video. Sesekali ia berkata tanpa menoleh kepadaku, "Jangan lupa kolong tempat tidurnya." Aku menghela napas pelan. Iya. Setelah selesai membersihkan kamar Lina, aku berpindah ke kamar mertua, lalu membersihkan ruang tamu, membersihkan teras, mengelap semua jendela, menyiram tanaman, menyapu halaman depan, membersihkan garasi. Hari belum juga siang, tetapi bajuku sudah basah oleh keringat. Tanganku mulai terasa pegal, punggungku terasa nyeri. Namun pekerjaan belum juga selesai. Saat aku hendak mengambil segelas air minum, mertuaku kembali menegur. Kerjanya cepat sedikit, jangan kebanyakan minum. Aku meletakkan kembali gelas yang belum sempat ku sentuh. Rasa haus itu kutahan sendiri. Menjelang siang aku mulai memasak makan siang. Baru saja masakan selesai, Lina masuk ke dapur. Ia membuka tutup panci satu persatu. Kurang enak. Aku menoleh. Ada yang kurang. Garamnya sedikit. Aku mencicipi kuahnya. Menurutku rasanya sudah pas. Namun aku tetap menambahkan sedikit garam agar tidak menimbulkan masalah. Saat makan siang tiba, aku membantu menata meja makan. Mertua dan Lina langsung duduk menikmati hidangan. Sedangkan aku tetap berdiri. Aku berpikir mungkin mereka sedang menungguku ikut duduk. Namun beberapa menit berlalu. Tak seorang pun mempersilahkanku. Aku akhirnya bertanya pelan. Bu, saya makan sekarang. Beliau menatapku datar. Nanti saja. Setelah semua selesai. Aku mengangguk pelan. Aku kembali ke dapur sambil menunggu mereka selesai makan. Beberapa saat kemudian mereka bangkit dari meja makan. Piring-piring kotor memenuhi meja. Tanpa berkata apapun, mereka langsung menuju ruang keluarga untuk menonton televisi. Aku mulai membereskan meja makan. Ketika tutup saji kubuka, lauk yang tersisa tinggal sedikit. Aku mengambil nasi secukupnya dan sedikit sayur. Belum sempat aku duduk, Lina masuk ke dapur. Kak, habis makan langsung cuci piring ya? Aku hanya mengangguk. Makanan yang baru beberapa suap masuk ke mulut terasa hambar. Entah karena rasanya memang biasa saja atau karena air mataku hampir jatuh. Sore harinya Raffi pulang seperti biasa. Mertuaku kembali memainkan peran sebagai ibu yang penuh kasih.
Nisa sudah ibu suruh istirahat dari tadi. Tapi dia keras kepala. Semua pekerjaan ingin dikerjakan sendiri. Lina ikut menimpali. Iya, Mas. Kak Nisa rajin banget. Raffi memandangku sambil tersenyum. Aku benar-benar bersyukur punya istri seperti kamu. Aku membalas senyumnya. Namun di balik senyum itu, hatiku perlahan mulai terasa rapuh. Malam harinya aku menghitung-hitung pekerjaanku sejak pagi. Bangun pukul 4. Memasak 2 kali. Mencuci 3 keranjang pakaian. Membersihkan seluruh rumah. Menyiram tanaman. Membersihkan kamar mandi. Merapikan 2 kamar. Menyapu halaman. Mengpel. Mencuci piring berkali-kali. Belum lagi memenuhi semua permintaan Lina yang seolah tidak ada habisnya. Aku sadar, bukan lagi membantu pekerjaan rumah. Aku telah menjadi orang yang mengerjakan seluruh isi rumah seorang diri. Ironisnya, semua itu kulakukan di rumah yang seharusnya juga menjadi rumahku setelah menikah. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat wajahku sendiri di cermin. Lingkar hitam mulai terlihat di bawah mataku. Kulitku tampak lebih pucat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Aku tersenyum kecil kepada bayanganku sendiri. Sabarlah, Nisa. Mungkin ini hanya sementara. Mungkin suatu hari nanti ibu akan menerimamu dengan tulus. Aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri. Aku masih berharap semua ini akan berubah menjadi lebih baik. Namun aku tidak tahu bahwa keesokan harinya, perlakuan mertua dan adik iparku akan jauh lebih kejam. Mereka bukan hanya akan menjadikanku pembantu di rumah itu, tetapi juga mulai merendahkan harga diriku hingga aku merasa tidak lebih berharga daripada seekor hewan peliharaan. Hari demi hari berlalu tanpa ada perubahan sedikit pun. Aku terus berharap sikap mertuaku akan melunak jika aku menunjukkan kesabaran dan ketulusan. Aku berpikir mungkin beliau hanya sedang mengujiku sebagai menantu baru. Namun harapan itu perlahan hancur. Yang berubah bukanlah sikap mereka menjadi lebih baik. Sebaliknya, perlakuan mereka justru semakin kejam. Suatu pagi seperti biasa aku sudah sibuk memasak sejak sebelum azan subuh. Setelah menyiapkan sarapan, aku segera membangunkan Raffi agar tidak terlambat bekerja. Mas, sarapannya sudah siap. Raffi mengusap matanya sambil tersenyum. Kamu selalu bangun lebih dulu. Terima kasih ya, sayang. Aku hanya tersenyum kecil. Padahal tubuhku masih terasa nyeri akibat pekerjaan sehari sebelumnya. Saat sarapan, kami duduk bersama di meja makan. Mertua dan Lina kembali menunjukkan wajah ramah mereka. Nisa, nanti jangan capek-capek ya. Kalau ada pekerjaan, minta bantuan Lina. Aku hampir tersedak mendengar ucapan itu. Lina bahkan ikut menganggukkan kepala sambil tersenyum manis. Iya, Kak. Nanti kita kerjakan sama-sama. Raffi terlihat senang melihat keharmonisan yang tampak di hadapannya. Ia tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara yang dipentaskan setiap kali dirinya berada di rumah. Beberapa menit kemudian Raffi berpamitan berangkat bekerja. Setelah mobilnya keluar dari halaman, suara pintu gerbang menutup. Dan seperti biasanya, topeng mereka ikut terlepas. Mertua memandangku dengan tatapan dingin. Jangan berdiri saja. Bersihkan meja makan. Iya, Bu. Aku mulai mengangkat piring-piring kotor. Belum selesai, Lina sengaja menjatuhkan remah-remah roti ke lantai yang baru saja kusapu. Yupes kotor lagi. Ia tertawa kecil. Aku kembali mengambil sapu tanpa berkata apapun. Hari itu pekerjaan terasa lebih banyak dari biasanya. Mertua sengaja mengeluarkan seluruh peralatan dapur dari lemari. Piring-piring ini sudah lama tidak dicuci bersih. Cuci semuanya. Aku memandangi tumpukan piring, mangkuk, gelas, hingga panci yang sebenarnya masih bersih. Namun aku tetap mengerjakannya. Setelah selesai, beliau kembali memberikan pekerjaan lain. Lemari dapur juga dibersihkan. Belum selesai membersihkan dapur, Lina memanggil, "Kak, sepatuku kotor. Cuci sekarang." Aku mengambil sepatu itu. Ternyata bukan hanya satu pasang. Ada 4 pasang sepatu dan 2 sandal yang semuanya harus kusikat hingga bersih.
Saat matahari mulai meninggi, tubuhku sudah basah kuyup oleh keringat. Perutku mulai terasa lapar. Sejak pagi aku bahkan belum sempat menikmati sarapan. Aku mencoba mengambil sepotong roti yang tersisa di meja. Baru saja tanganku menyentuh plastik pembungkusnya. Suara mertuaku menghentikanku. Itu bukan untukmu. Aku menoleh perlahan. Maaf, Bu, saya belum sempat sarapan. Beliau mendengus pelan. Kalau belum sempat, itu salahmu sendiri. Cepat lanjutkan pekerjaan. Tanganku perlahan melepaskan roti itu. Aku menelan ludah. Perutku semakin perih. Aku kembali bekerja sambil menahan rasa lapar. Menjelang siang aku memasak makan siang seperti biasa. Aroma ayam goreng memenuhi dapur. Sup hangat mengepul dari dalam panci. Sambal yang baru kulek mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Namun aku tahu, makanan itu bukan untukku. Ketika semuanya matang, aku memanggil mertua dan Lina. Bu, makan siangnya sudah siap. Mereka langsung duduk di meja makan. Aku berdiri di samping sambil menuangkan minuman. Tambahkan nasi. Iya, Bu. Lina mau ayam yang besar. Iya. Ambilkan sambalnya. Iya. Aku terus melayani mereka sampai selesai makan. Tak sekalipun mereka berkata, "Nisa, ayo makan bersama." Setelah kenyang, mereka berdiri begitu saja meninggalkan meja penuh piring kotor. Aku mulai membereskannya. Saat membuka tudung saji, ayam goreng sudah habis. Yang tersisa hanya sedikit kuah sup dan nasi yang mulai mengering. Aku mengambil nasi itu ke piring kecil. Belum sempat duduk, mertuaku kembali masuk ke dapur. Beliau melihat isi piringku. Lauknya banyak sekali. Aku menatap piring itu. Di sana hanya ada 2 potong wortel dan sedikit kuah. Namun beliau tetap mengambil sendokku. Potongan wortel itu dipindahkan kembali ke panci. Ini masih bisa dimakan nanti malam. Aku hanya terdiam. Beliau kemudian menunjuk sebuah piring yang berada di sudut meja. Itu saja. Aku menoleh. Di atas piring itu terdapat sisa tulang ayam yang dagingnya hampir habis. Ada bekas gigitan yang masih terlihat jelas. Aku mematung. Bu. Beliau memotong ucapanku. Kenapa? Itu kan sisa makanan. Memangnya kenapa? Aku menundukkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Beliau tersenyum sinis. Sayang kalau dibuang. Lina yang sedari tadi memperhatikan ikut tertawa. Iya, Kak. Makanan mahal. Jangan pilih-pilih. Dengan tangan gemetar aku mengambil piring itu. Aku memisahkan sedikit daging yang masih menempel pada tulang. Air mataku mulai menggenang. Sepanjang hidupku, kedua orang tuaku tidak pernah sekalipun menyuruhku memakan makanan bekas orang lain. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memakan sisa makanan yang telah mereka habiskan. Setiap suapan terasa begitu berat. Bukan karena rasanya, melainkan karena harga diriku terasa ikut hancur bersama setiap suapan itu. Ketika aku hampir selesai makan, Lina kembali datang. Ia membawa piring berisi tulang ikan. Nah, ini juga jangan dibuang. Ia meletakkannya tepat di depanku. Lalu berkata sambil tertawa kecil. Kasihan kalau nanti kucing tidak kebagian. Mertua ikut tersenyum tipis. Tidak usah khawatir. Di rumah ini masih ada yang mau menghabiskannya. Mereka saling berpandangan lalu tertawa. Aku menggenggam sendok erat-erat. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Aku ingin menelepon Raffi saat itu juga. Namun bayangan wajah suamiku kembali membuatku mengurungkan niat. Aku takut jika rumah tangga kami hancur karena pertengkaran antara seorang anak dan ibunya. Aku memilih kembali memendam semuanya. Sore harinya Raffi pulang lebih awal dari biasanya. Dengan cepat mertuaku mengambil ayam yang masih tersimpan di dalam kulkas lalu menggorengnya kembali. Beliau menata meja makan seolah-olah semua orang selalu menikmati makanan bersama. Nisa, cepat duduk. Aku terkejut. Ini pertama kalinya beliau menyuruhku duduk di meja makan. Beberapa detik kemudian Raffi masuk rumah.
Wah, harum sekali. Mertua tersenyum hangat. Ibu sengaja menunggu kamu pulang supaya kita bisa makan bersama. Aku hanya menundukkan kepala. Di hadapan Raffi, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Ia bahkan mengambil sepotong ayam lalu meletakkannya di piringku. Makan yang banyak ya, sayang. Aku memandang ayam itu beberapa saat. Tanpa kusadari air mataku hampir jatuh. Aku buru-buru menunduk agar Raffi tidak melihatnya. Di dalam hatiku hanya ada satu pertanyaan. Sampai kapan sandiwara ini akan terus berlangsung? Dan sampai kapan aku harus hidup sebagai menantu yang diperlakukan lebih rendah daripada seekor hewan peliharaan? Sementara suamiku masih percaya bahwa ibunya adalah orang yang paling menyayangiku? Setelah kejadian siang itu, aku mulai menyadari satu hal. Mertua dan Lina sengaja memperlakukanku seperti itu hanya ketika Raffi sedang bekerja. Mereka sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Setiap kali suara mobil Raffi terdengar memasuki halaman rumah, sikap mereka langsung berubah 180 derajat. Mertua kembali menjadi sosok ibu yang lembut. Lina berubah menjadi adik ipar yang ramah. Sementara aku hanya bisa ikut tersenyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya penderitaanku semakin berat. Aku tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Aku juga harus mencuci kendaraan milik Lina setiap pagi, membersihkan teras 2 kali sehari, menyikat kamar mandi hingga mengilap, mencabut rumput liar di halaman, mengangkat galon air, bahkan tabung gas yang berat pun harus kuganti sendiri. Tubuhku mulai sering terasa pegal. Telapak tanganku yang dulu halus kini dipenuhi kulit yang mengeras akibat terlalu sering terkena deterjen dan sikat. Beberapa jari bahkan terluka hingga mengelupas. Namun tidak ada seorang pun yang peduli. Suatu pagi aku mulai merasa sedikit demam. Kepalaku berdenyut sejak bangun tidur. Meski begitu aku tetap memaksakan diri memasak sarapan dan menyiapkan bekal untuk Raffi. Saat melihat wajahku yang pucat, Raffi sempat bertanya, "Sayang, kamu sakit?" Aku segera menggeleng sambil tersenyum. "Cuma kurang tidur sedikit, Mas." "Kalau begitu nanti istirahat ya. Jangan terlalu banyak bekerja." Belum sempat aku menjawab, mertuaku menyela. "Tenang saja, Vi. Hari ini ibu yang akan membantu Nisa." Aku hampir tidak percaya mendengar ucapan itu. Namun lagi-lagi aku hanya diam. Raffi tersenyum lega lalu berpamitan bekerja. Begitu pintu gerbang tertutup, mertua langsung melempar celemek ke arahku. "Jangan pura-pura sakit." Celemek itu mengenai lenganku. "Kalau memang mau bermalas-malasan, bilang saja." Aku menahan napas. "Maaf, Bu. Saya benar-benar kurang enak badan." Beliau mendekat. "Lalu siapa yang akan mengerjakan semua pekerjaan?" Aku tidak menjawab. Aku segera memakai celemek itu dan kembali ke dapur. Hari itu pekerjaanku justru lebih banyak dari biasanya. Lina sengaja mengeluarkan seluruh isi lemari pakaiannya. "Kak, baju-baju ini sudah lama tidak dilipat ulang." Aku memandang tumpukan pakaian yang memenuhi tempat tidur. Jumlahnya hampir 1 lemari penuh. "Iya." Belum selesai melipat pakaian, mertuaku kembali memanggil. Gudang belakang juga dibersihkan. Aku mengangguk. Gudang itu penuh debu. Kotak-kotak bekas bertumpuk di mana-mana. Aku harus mengangkat satu persatu sambil batuk karena debunya begitu tebal. Tubuhku semakin lemas. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Namun aku tetap bertahan. Menjelang sore, aku kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tanganku gemetar saat mengangkat tumpukan piring dari rak. Karena tubuhku terlalu lemah, salah satu piring tiba-tiba terlepas dari genggamanku. Praang! Suara pecahan piring menggema ke seluruh rumah. Aku terdiam. Wajahku langsung pucat. Belum sempat aku mengambil pecahan piring itu, mertuaku berlari ke dapur. "Apa yang kamu lakukan?" Beliau berteriak begitu keras hingga membuat Lina ikut datang. "Ya Allah, piring kesayangan ibu." Padahal piring itu hanyalah piring biasa yang setiap hari digunakan. Aku segera menundukkan kepala. "Maaf, Bu, tangan saya terpeleset."
Terpeleset. Beliau menunjuk wajahku. Kamu sengaja, ya? Tidak, Bu. Kamu memang tidak becus mengerjakan apapun. Lina ikut menimpali. Ibu sudah baik sama Kak Nisa, tapi malah begini balasannya. Aku hanya bisa memunguti pecahan piring sambil meminta maaf berkali-kali. Tanpa sepengetahuanku, Lina diam-diam mengambil telepon genggamnya. Ia menghubungi Raffi. Mas. Suaranya terdengar dibuat-buat seperti orang yang sedang panik. Mas, cepat pulang ya. Ada apa? Terdengar suara Raffi dari seberang. Kak Nisa marah-marah sama ibu. Aku langsung menoleh. Aku ingin membantah. Namun Lina segera menjauh sambil terus berbicara. Iya, Mas, dia membanting piring. Ibu sampai menangis. Air mataku langsung mengalir. Aku tidak menyangka mereka akan memutarbalikkan kenyataan sejauh itu. Sekitar 40 menit kemudian suara mobil Raffi terdengar memasuki halaman. Langkah kakinya terdengar cepat. Ia langsung masuk ke dapur dengan wajah penuh amarah. Ada apa ini? Mertua langsung berpura-pura menangis. Ibu tidak tahu salah apa. Tadi cuma menegur baik-baik. Tapi Nisa malah membanting piring. Raffi menoleh kepadaku. Benar saja. Tatapan lembut yang biasa kulihat kini berubah menjadi penuh kekecewaan. Nisa. Aku mencoba menjelaskan. Mas, bukan seperti itu. Namun ucapanku dipotong oleh Lina. Mas, kami semua melihat sendiri. Mertua kembali mengusap air mata palsunya. Ibu cuma ingin mengajarkan dia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Raffi menarik napas panjang. Ia menatapku beberapa saat. Lalu kenapa kamu membanting piring? Aku menggeleng cepat. Aku tidak membantingnya. Mas, tangan aku. Kamu bisa menjelaskan nanti. Nada suaranya terdengar dingin. Yang jelas, kamu tetap salah karena tidak berhati-hati. Hatiku terasa seperti diremas. Aku berharap setidaknya Raffi mau mendengarkan penjelasanku sampai selesai. Namun ia lebih dulu mempercayai ibunya. Ia kembali berkata dengan nada tegas. Nisa, selama ini ibu selalu berusaha menerima kamu. Kalau memang kamu tidak suka tinggal di rumah ini, jangan melampiaskan emosimu dengan cara seperti ini. Aku memandang wajah suamiku. Air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Mas, aku tidak pernah. Kamu minta maaf sama ibu. Aku menoleh kepada mertuaku. Beliau menatapku dengan senyum tipis yang hanya bisa kulihat dari sudut mataku. Senyum kemenangan. Dengan suara bergetar aku berkata, maafkan saya, Bu. Beliau mengangguk pelan. Ibu maafkan. Tapi jangan diulangi lagi. Raffi terlihat sedikit lega melihatku meminta maaf. Ia mengira masalah telah selesai. Padahal bagiku, saat itulah sesuatu di dalam hatiku mulai hancur. Bukan karena pecahan piring itu. Bukan karena bentakan mertuaku. Melainkan karena orang yang paling kupercaya ternyata memilih mempercayai cerita orang lain dibandingkan mendengarkan penjelasan istrinya sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di dapur setelah semua orang tidur. Tanganku masih terasa perih akibat terkena serpihan piring yang pecah. Aku membersihkan luka kecil itu dengan air sambil menahan tangis. Dalam hati aku terus bertanya kepada diriku sendiri. Apakah aku harus mengatakan semuanya kepada Raffi? Ataukah aku harus terus bertahan demi menjaga hubungan seorang anak dengan ibu kandungnya? Aku memejamkan mata. Air mata kembali menetes tanpa henti. Aku belum tahu bahwa diamku selama ini justru akan membuat mertua dan Lina semakin berani menyiksaku. Mereka merasa telah menang. Karena kini bukan hanya mereka yang memarahiku. Suamiku sendiri pun telah berdiri di pihak mereka. Tanpa mengetahui bahwa selama ini istrinya hidup dalam penderitaan yang tidak pernah ia lihat. Sejak hari ketika Raffi memarahiku karena pecahan piring itu, aku mulai menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan. Diamku tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, diamku justru membuat mertua dan Lina merasa mereka bisa melakukan apa saja kepadaku tanpa takut ketahuan. Mereka tahu bahwa aku tidak akan mengadu kepada suamiku.
Dan mereka juga tahu bahwa Raffi akan selalu mempercayai ucapan ibu kandungnya. Sejak saat itu, setiap pagi aku bangun dengan rasa takut. Bukan takut pada pekerjaan rumah yang menumpuk, melainkan takut pada perlakuan apalagi yang akan mereka lakukan hari itu. Pukul 4 dini hari. Seperti biasa aku sudah berada di dapur. Tanganku sibuk menyiapkan sarapan. Sementara mataku masih terasa berat karena malam sebelumnya aku baru bisa tidur hampir tengah malam setelah menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga. Ketika nasi hampir matang, suara Lina terdengar dari kamarnya. "Kak Nisa." Aku segera berlari. "Iya, Lina. Tolong ambilkan charger ponselku." Padahal charger itu hanya berjarak beberapa langkah dari tempat tidurnya. Aku mengambilnya tanpa berkata apa-apa. Belum sempat kembali ke dapur, Lina kembali memanggil. "Segelas air dingin." Aku kembali mengambilkan. Beberapa menit kemudian, "Kak, bantal ini kurang empuk. Ambilkan yang lain." Aku mengganti bantalnya. Setelah itu, "Kak, AC kamarku terlalu dingin." Aku diminta mengambil remote dan mengatur suhu AC. Semua hal yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri sengaja dibebankan kepadaku. Aku merasa bukan lagi seorang kakak ipar, melainkan pelayan pribadi. Ketika Raffi berpamitan bekerja, ia sempat memegang kedua tanganku. "Nisa, tanganmu kok kasar begini?" Aku buru-buru menarik tanganku. "Mungkin karena sering kena sabun, Mas." Raffi terlihat iba. "Nanti aku belikan krim tangan." Aku tersenyum. "Iya." Aku hampir mengatakan semuanya. Namun saat melihat mertuaku berdiri tidak jauh dari kami sambil memperhatikan setiap gerak-gerikku, keberanianku kembali menghilang. Raffi pun berangkat bekerja seperti biasa. Begitu mobilnya menghilang dari halaman rumah, suara keras mertuaku kembali terdengar. "Masih melamun saja? Halaman belakang belum disapu." Aku segera berlari mengambil sapu. Hari itu matahari terasa sangat terik. Setelah menyapu halaman depan dan belakang, aku masih harus mencabut rumput liar yang memenuhi taman kecil di samping rumah. Tanah yang kering membuat pekerjaanku semakin berat. Lututku mulai terasa sakit karena terlalu lama berjongkok. Peluh mengalir tanpa henti. Belum selesai membersihkan taman, Lina datang membawa 2 karung pakaian. "Kak, ini pakaian musim hujan. Cuci semuanya." Aku memandang 2 karung itu dengan mata membelalak. "Lina, sebanyak ini?" "Iya." "Tapi bukannya masih bersih?" Lina langsung memasang wajah kesal. "Kakak membantah aku." Aku segera menggeleng. "Tidak. Kalau begitu cepat cuci." Aku mengangkat kedua karung itu menuju tempat mencuci. Tanganku mulai gemetar. Punggungku terasa seperti akan patah. Namun tidak ada pilihan lain selain mengerjakannya. Menjelang siang, rasa lapar mulai menyerang. Sejak pagi aku hanya sempat meminum segelas air putih. Aku membuka tempat nasi. Masih ada sedikit nasi hangat. Baru saja aku hendak mengambilnya, mertua datang dari belakang. "Siapa yang menyuruh kamu makan?" Aku menoleh. "Bu, saya lapar." Beliau menatapku tanpa rasa iba sedikit pun. "Pekerjaan belum selesai." "Tapi saya belum makan dari pagi." "Kalau belum selesai bekerja, kamu tidak berhak makan." Aku terdiam. Ucapan itu menusuk jauh ke dalam hati. Aku kembali menutup penanak nasi dan melanjutkan pekerjaanku. Perutku terasa perih. Kepalaku mulai berputar. Namun aku terus bertahan. Ketika makan siang tiba, seperti biasa aku melayani mertua dan Lina. Hari itu mereka memasak udang, ayam bakar, dan sayur bening. Aromanya memenuhi seluruh rumah. Aku hanya bisa menelan ludah sambil menuangkan minuman ke gelas mereka. Mereka makan dengan lahap, sambil sesekali mengobrol dan tertawa. Aku berdiri di samping meja makan menunggu jika mereka membutuhkan sesuatu. "Tambah nasi." "Iya, Bu." "Ambilkan sambal." "Iya." "Tehnya kurang dingin." Aku mengganti teh mereka. Setelah selesai makan, mereka meninggalkan meja begitu saja.
Aku kembali membersihkan semuanya. Ketika membuka tudung saji, lauk sudah hampir tidak tersisa. Yang ada hanyalah sepotong kecil ayam yang sebagian besar tinggal tulangnya. Sedikit kuah sayur. Dan nasi dingin. Aku mengambil semuanya ke piring. Belum sempat duduk. Lina datang. Ayamnya masih banyak. Ia mengambil potongan ayam kecil itu dari piringku. Lina lapar lagi. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, ia memakan ayam itu di depanku. Yang tersisa di piringku hanya nasi dingin dan kuah sayur. Aku memandang piring itu beberapa detik. Air mataku jatuh satu persatu. Aku akhirnya memakan nasi dingin itu tanpa lauk. Setiap suapan terasa begitu pahit. Beberapa minggu berlalu. Tubuhku mulai berubah. Pipiku yang dulu berisi kini tampak cekung. Lenganku mengecil. Bahkan beberapa tetangga mulai memperhatikannya. Suatu sore saat aku sedang menjemur pakaian di halaman depan, seorang tetangga bernama Bu Sari menghampiriku. "Nisa, kamu sakit?" Aku tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Kok badannya kurus sekali? Mungkin kecapean." Bu Sari memandangku beberapa saat. "Lain kali kalau capek istirahat ya." "Iya, Bu." Aku tidak berani berkata lebih banyak. Karena dari balik jendela ruang tamu, aku melihat mertuaku sedang mengawasi kami. Malam harinya tubuhku mulai demam. Aku menggigil meski cuaca tidak dingin. Aku mencoba beristirahat lebih awal. Namun sekitar pukul 10 malam, pintu kamarku diketuk keras. "Nisa." Aku segera membuka pintu. "Iya, Bu. Besok pagi ada acara keluarga." "Iya. Kamu harus membuat ketupat, opor, sambal goreng, membersihkan rumah, mencuci semua piring tamu, dan jangan sampai ada yang kurang." Aku menatap wajah beliau. "Bu, badan saya kurang enak." Beliau langsung memotong ucapanku. Sakit sedikit saja sudah mengeluh. Lina yang berdiri di belakang ibunya ikut tersenyum sinis. Kalau jadi menantu memang harus tahan banting. Mereka lalu pergi meninggalkanku. Aku menutup pintu perlahan. Tubuhku terasa semakin panas. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang kening sendiri. Air mata kembali jatuh. Aku teringat kedua orang tuaku. Seumur hidup mereka tidak pernah memaksaku bekerja ketika sedang sakit. Namun kini, di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung setelah menikah, aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Kalau memang semua ini adalah ujian, kuatkanlah hatiku." Aku hanya berharap suatu hari nanti Mas Raffi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak meminta balas dendam. Aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin suamiku melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh ibu dan adiknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu ternyata sudah semakin dekat. Sebuah kejadian tak terduga akan membuat Raffi pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Dan tanpa sengaja, ia akan melihat sendiri bagaimana istrinya diperlakukan seperti seorang budak di rumah yang selama ini ia anggap penuh kasih sayang. Pagi itu aku bangun dengan tubuh yang masih terasa lemah. Demamku memang mulai turun, tetapi kepalaku masih terasa berat. Meski begitu, seperti biasa aku tetap bangkit sebelum pukul 4 pagi. Aku tidak ingin memberi alasan kepada mertuaku untuk kembali memarahiku. Aku segera menuju dapur, menanak nasi, memotong sayuran, membumbui ayam, merebus air, menyiapkan bekal untuk Raffi. Setelah semuanya selesai, aku membangunkan suamiku dengan senyum yang kupaksakan. "Mas, waktunya berangkat kerja." Raffi membuka mata sambil tersenyum. "Terima kasih ya, sayang." Ia memperhatikanku beberapa detik. "Kamu masih kelihatan pucat." Aku menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa. Padahal aku tahu tubuhku masih belum benar-benar pulih. Raffi mengusap kepalaku dengan lembut. "Nanti kalau capek, istirahat ya." Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berkata, andaikan itu semudah yang Mas bayangkan. Tak lama kemudian, Raffi berpamitan berangkat bekerja. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu.
Saat mobilnya meninggalkan halaman rumah, aku menarik napas panjang. Aku tahu hari yang berat kembali dimulai. Beberapa jam kemudian, telepon genggam Raffi berdering saat ia baru tiba di kantor. Atasannya memanggil seluruh karyawan yang seharusnya berangkat keluar kota hari itu. Perjalanan dinas dibatalkan. Raffi terlihat heran. Ada perubahan jadwal, Pak? Ya. Klien meminta pertemuan dilakukan minggu depan. Karena semua pekerjaannya sudah selesai sejak pagi, atasannya mengizinkan Raffi pulang lebih awal. Kalau begitu, kalian boleh pulang. Raffi tersenyum. Jarang sekali ia mendapat kesempatan pulang sebelum tengah hari. Di sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senangnya aku jika melihatnya datang lebih cepat. Bahkan ia sempat mampir ke toko roti langgananku. Ia membeli roti coklat yang dulu sering kumakan sebelum menikah. Nisa pasti senang, gumamnya sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu akan mengubah hidup kami selamanya. Sementara itu di rumah, aku baru saja selesai mencuci pakaian. Tanganku mulai gemetar karena kelelahan. Belum sempat duduk, Lina datang membawa ember berisi sandal dan sepatu. Kak, ini juga dicuci. Aku menatap ember itu. Lina, yang tadi belum benar-benar kering. Itu urusan kakak. Aku mengangguk pelan. Saat sedang menyikat sepatu, suara mertua terdengar dari ruang makan. Nisa. Iya, Bu. Siapkan makan siang. Aku segera berlari menuju dapur. Tak lama kemudian, meja makan sudah dipenuhi berbagai hidangan. Ayam goreng, ikan bakar, tumis sayur, tempe, sambal. Semuanya terlihat begitu menggugah selera. Namun aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Seperti biasa, aku hanya berdiri melayani mereka. Di luar rumah, mobil Raffi berhenti beberapa meter dari pagar. Ia sengaja tidak membunyikan klakson. Ia ingin memberi kejutan kepadaku. Saat hendak membuka pagar, ia mendengar suara tawa dari dalam rumah. Entah mengapa, langkahnya terhenti. Jendela ruang makan sedikit terbuka. Dari sana suara percakapan terdengar sangat jelas. Raffi berdiri tanpa mengeluarkan suara. Di dalam rumah, mertua menikmati ayam goreng sambil berkata, "Enak sekali." Lina tertawa. "Kasihan ya Kak Nisa." Aku hanya menundukkan kepala. Mertua lalu memandangku. "Kenapa masih berdiri?" "Saya menunggu ibu selesai makan." "Bagus." Beberapa menit kemudian mereka selesai. Aku mulai membereskan meja. Saat aku hendak mengambil sedikit nasi untuk diriku sendiri, mertua menghentikanku. "Tunggu." Aku langsung diam. Beliau mengambil piringku, lalu memindahkan ayam goreng yang ada di sana ke piring Lina. "Yang ini buat Lina." Kemudian beliau mengambil ikan yang tersisa. "Itu buat ibu nanti malam." Aku memandang piringku. Yang tersisa hanya nasi dingin, sedikit kuah sayur, dan beberapa tulang ayam bekas gigitan. Lina mendorong piring itu ke arahku. "Nah, makan." Aku menelan ludah. Tanpa berkata apa-apa, aku duduk di bangku dapur. Tanganku gemetar ketika mengambil salah satu tulang ayam itu. Masih ada sedikit daging yang menempel. Belum sempat kumakan, suara Lina kembali terdengar. "Jangan pilih-pilih." Ia mengambil tulang yang lain lalu meletakkannya di piringku. "Itu juga masih bisa dimakan." Mertua ikut tertawa kecil. "Daripada dibuang." Lina menambahkan dengan nada mengejek. "Toh, pembantu tidak perlu makan enak." Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh ke atas nasi. Aku mencoba tetap makan. Bukan karena aku mau, tetapi karena aku benar-benar lapar. Di balik jendela, tubuh Raffi membeku. Kantong roti yang sedari tadi berada di tangannya perlahan terlepas dan jatuh ke tanah. Matanya membelalak. Napasnya memburu. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Istrinya, perempuan yang setiap hari ia titipi untuk dijaga, ternyata dipaksa memakan sisa makanan. Bahkan dihina seperti itu. Ia masih berdiri mematung. Namun beberapa detik kemudian,
Suara mertuanya kembali terdengar. Kalau Raffi ada di rumah, jangan lupa pura-pura makan bersama. Iya, Bu, jawab Lina sambil tertawa. Kemarin hampir ketahuan. Tenang saja, Kak Nisa tidak akan berani mengadu. Mertua tersenyum puas. Dia terlalu takut kehilangan suaminya. Mendengar kalimat itu, tangan Raffi mengepal begitu kuat hingga urat-urat di lengannya terlihat jelas. Semua kejadian selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba terlintas di kepalanya. Wajah Nisa yang semakin kurus, lingkar hitam di bawah matanya, tangan yang kasar, tubuh yang sering terlihat lemas, tatapan sedih yang selalu berusaha disembunyikan, dan kejadian piring pecah beberapa minggu lalu. Untuk pertama kalinya, Raffi mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia telah memarahi orang yang tidak bersalah. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa menjadi suami yang gagal. Selama berbulan-bulan ia mengira istrinya hidup bahagia bersama ibu dan adiknya. Padahal setiap hari perempuan itu menanggung penderitaan seorang diri. Raffi menutup mulutnya dengan tangan agar isak tangisnya tidak terdengar. Dadanya terasa sesak. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia teringat setiap kali Nisa hanya tersenyum ketika ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ia teringat saat Nisa meminta maaf atas piring yang pecah. Ia teringat saat ia justru membela ibunya tanpa mau mendengarkan penjelasan istrinya. Ya Allah! Suara Raffi bergetar. Apa yang sudah kulakukan kepada istriku? Ia menghapus air matanya. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang anak yang percaya penuh kepada ibu kandungnya, melainkan tatapan seorang suami yang baru saja mengetahui bahwa wanita yang dicintainya telah dizalimi di depan matanya sendiri. Dengan langkah perlahan, Raffi meraih gagang pintu rumah. Kali ini ia tidak berniat masuk sebagai tamu yang pulang bekerja. Ia masuk sebagai seorang suami yang akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang telah menyakiti istrinya. Dan di balik pintu itu, tidak ada lagi tempat untuk kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh ibu dan adiknya. Tanganku masih menggenggam sendok ketika suara pintu rumah terbuka dengan keras. Aku menoleh dengan wajah bingung. Mas! Aku benar-benar terkejut melihat Raffi berdiri di ambang pintu pada siang hari. Bukankah seharusnya ia masih berada di kantor? Namun yang lebih membuatku terkejut adalah wajahnya. Tatapannya penuh kemarahan. Tetapi kedua matanya memerah seolah baru saja menangis. Di tangannya masih ada kantong roti yang kini terjatuh ke lantai. Semua orang terdiam. Mertua berdiri perlahan dari kursinya. Raffi, kau pulang sekarang? Raffi tidak menjawab. Ia melangkah perlahan menuju meja makan. Tatapannya tertuju pada piring yang ada di depanku. Nasi dingin, kuah sayur, dan beberapa tulang ayam bekas gigitan. Kemudian ia melihat meja makan yang masih dipenuhi sisa hidangan hangat. Ayam goreng, ikan bakar, tempe, sambal. Semuanya masih tersedia. Napas Raffi mulai memburu. Ini. Suaranya terdengar bergetar. Siapa yang menyuruh Nisa makan seperti ini? Tidak ada yang menjawab. Lina mencoba tersenyum canggung. Mas, Kak Nisa memang sukanya makan belakangan. Belum selesai ia berbicara, Raffi menghantam meja dengan telapak tangannya. Brak! Suara benturan itu membuat seluruh rumah menjadi sunyi. Jangan bohong. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Raffi benar-benar marah. Ia menoleh kepada ibunya. Selama ini ibu bilang Nisa makan bersama kalian. Mertua mulai gugup. Itu hanya salah paham. Salah paham. Raffi menunjuk piringku. Apakah ini yang ibu sebut salah paham? Beliau mulai mencari alasan. Nisa sendiri yang memilih makan begitu. Aku langsung menggeleng. Namun sebelum sempat berbicara, Raffi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku tidak perlu menjelaskan. Aku melihat semuanya. Kalimat itu membuat wajah mertua dan Lina langsung pucat. Aku melihat bagaimana kalian mengambil lauk dari piring Nisa. Aku melihat kalian menyuruh dia memakan tulang bekas. Aku mendengar sendiri kalian menyebut istriku pembantu.
Aku juga mendengar bagaimana kalian sengaja berpura-pura baik setiap kali aku berada di rumah. Suasana berubah mencekam. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah. Raffi menoleh kepadaku. Tatapan marahnya seketika berubah menjadi penuh penyesalan. Dengan langkah perlahan ia menghampiriku. Lalu, di hadapan ibu dan adiknya, ia berlutut. Aku terkejut. Mas Chen. Namun Raffi menggenggam kedua tanganku erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan aku, Nisa. Dadaku terasa sesak. Aku sudah gagal menjadi suamimu. Aku lebih percaya cerita orang lain daripada mendengarkan istriku sendiri. Aku membiarkan kamu menderita sendirian. Suara Raffi semakin bergetar. Aku bahkan ikut memarahimu. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Aku ikut menangis. Perlahan aku menggeleng. Mas, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya takut kalau rumah tangga kita hancur karena aku mengadu tentang ibu. Mendengar kalimat itu, tangis Raffi semakin pecah. Ia memelukku erat. Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Beberapa detik kemudian Raffi berdiri. Ia menatap ibu dan adiknya dengan wajah yang tegas. Ibu. Mertua mulai menangis. Raffi, ibu bisa jelaskan. Tidak. Ibu sudah terlalu banyak berbohong. Lina ikut menyela. Mas, semua ini gara-gara Kak Nisa. Raffi langsung menatap adiknya. Cukup. Lina, sejak kecil aku selalu melindungimu. Tapi ternyata kamu menggunakan kepercayaanku untuk menyiksa istriku. Lina mulai menangis. Mas. Diam. Suara Raffi terdengar begitu dingin. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian memperlakukannya seperti budak. Kalian memperlakukannya lebih rendah daripada manusia. Kalian bahkan tidak memberinya makanan yang layak. Kemudian Raffi menarik napas panjang. Keputusan yang akan ia ucapkan terasa sangat berat. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk melindungiku. Ibu. Mulai hari ini, ibu dan Lina harus meninggalkan rumah ini. Mertua langsung terduduk lemas. Apa? Ibu mengusir ibu sendiri? Raffi menggeleng pelan. Bukan. Ibu yang menghancurkan rumah ini dengan perbuatan ibu sendiri. Tapi ibu ini ibu kandungmu. Aku tahu. Dan karena itulah selama ini aku selalu mempercayai ibu. Ternyata kepercayaanku justru digunakan untuk menyakiti istriku. Lina segera berlutut. Mas, maafkan kami. Namun Raffi tetap menggeleng. Maaf mungkin bisa diberikan. Tapi kepercayaan yang hilang tidak mudah dikembalikan. Aku tidak akan membiarkan istriku hidup dalam ketakutan lagi. Hari itu juga Raffi membantu mengemasi barang-barang ibu dan adiknya. Sebelum mereka pergi, mertua sempat menoleh ke arahku. Air matanya terus mengalir. Aku minta maaf, Nisa. Aku memandang beliau beberapa saat. Aku tidak menyimpan kebencian. Namun luka yang kuterima terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Aku memaafkan ibu. Tapi semoga setelah ini ibu tidak pernah lagi memperlakukan siapapun seperti yang ibu lakukan kepadaku. Mertua hanya menundukkan kepala. Beberapa menit kemudian mereka pergi meninggalkan rumah. Rumah yang selama berbulan-bulan menjadi tempat penuh penderitaan itu akhirnya terasa sunyi. Namun untuk pertama kalinya, kesunyian itu justru terasa menenangkan. Seminggu kemudian, Raffi mengajakku pindah ke sebuah rumah kecil yang sudah lama ia cicil tanpa sepengetahuanku. Rumah itu tidak besar, tidak semewah rumah sebelumnya. Namun di sanalah aku kembali merasakan arti sebuah keluarga. Setiap pagi, Raffi selalu membantuku menyiapkan sarapan. Ia bahkan sering berkata, "Duduk saja, biar aku yang cuci piring." Jika aku terlalu lama membersihkan rumah, ia akan mengambil sapu dari tanganku. Kita kerjakan sama-sama. Saat makan, ia selalu memastikan piringku terisi lebih dahulu. Nisa harus makan dulu. Kalimat sederhana itu selalu membuat mataku berkaca-kaca.
Karena selama berbulan-bulan, aku hanya mengenal rasa lapar dan sisa makanan. Perlahan tubuhku mulai kembali sehat. Pipiku kembali berisi. Senyumku yang lama hilang akhirnya kembali menghiasi wajahku. Suatu sore, ketika kami duduk di teras rumah menikmati secangkir teh hangat, Raffi menggenggam tanganku. "Terima kasih karena kamu tetap bertahan." Aku tersenyum. "Terima kasih karena akhirnya Mas mau melihat kebenaran." Kami saling tersenyum. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah harapan untuk memulai kehidupan baru. Sahabat semua, dari kisah Nisa kita belajar bahwa seorang istri hadir dalam sebuah pernikahan untuk menjadi pasangan hidup, bukan pembantu, apalagi budak di rumah suaminya. Seorang suami juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya dan tidak mudah mengambil kesimpulan hanya karena mendengar satu sisi cerita. Sebaliknya, setiap persoalan rumah tangga harus diselesaikan dengan komunikasi, kejujuran, dan keberanian mencari kebenaran. Karena kebohongan mungkin mampu bertahan selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir.